Oke, sekolah dokter. Episode pertama ini kita bakal bahas tentang sedikit fisiologi dan elektrofisiologi jantung. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa jantung ini adalah organ yang sangat vital bagi tubuh manusia. Jantung di sini berfungsi untuk memompa darah untuk seluruh tubuh. Nah, jantung secara garis besar dia itu dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama adalah endokardium, itu adalah lapisan yang paling terdalam. Yang kedua adalah miokardium, dia adalah lapisan ototnya yang di sini cukup tebal. Kemudian dia ada epikardium. Epikardium adalah dia lapisan serosanya ya, gitu. Nah, setelah dari epikardium nanti dia di sini akan ada namanya perikardium ya, di mana perikardium itu terbagi menjadi 2, yaitu adalah viscera dan parietal. Nah, di mana di antara kedua perikardium, viscera dan parietal itu dia terpisahkan oleh sebuah celah ya, spatium. Oke. Nah, otot jantung di sini dia terdiri dari 2 jenis sel, yaitu adalah sel otoritmik 1% dan kedua adalah sel kontraktil 99%. Sel otoritmik, oke, dari definisi yang otoritmik itu artinya adalah dia itu dapat tereksitasi dengan sendirinya, auto. Oke, dari definisi dari auto artinya adalah otomatis. Jadi dia dapat otomatis bergerak dengan sendirinya. Yang kedua ini adalah sel kontraktil. Dari definisi adalah kontraktil artinya sel yang menyebabkan pergerakan pada jantung. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sel otoritmik terlebih dahulu. Sel otoritmik di sini dia itu dibagi menjadi ada yang kita kenal dengan SA node, kemudian kita kenal dengan AV node, kita kenal dengan bundle of His, kita kenal juga berkas Purkinje. Nah, lalu bagaimana sih kerja di dalam SA node? Nah, jadi kalau misal kita lihat di sini adalah ini adalah aktivitas sel yang terdapat di dalam sel otoritmik yang terdapat di SA node, AV node, bundle of His atau berkas Purkinje. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa perbedaan dibandingkan potensial aksi yang terjadi di tempat lain adalah dia tidak terdapat adanya potensial istirahat. Oke, tidak terdapat potensial istirahat artinya adalah ketika dia turun menjadi repolarisasi kemudian dia akan naik lagi dan dia akan menjadi depolarisasi kembali, terus saja seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa jantung kita ini dia berdetak karena SA node-nya dia terciptanya potensial aksi yang dia tiada hentinya di situ. Baik, yang pertama kita bisa melihat di sini. Jadi fase awal adalah ketika natrium dia masuk ke dalam sel, ya. Nah, ketika natrium masuk ke dalam sel ini kemudian sampai ke ambang batas minus 40 mV, kemudian dia akan terjadi namanya depolarisasi, ya. Dia akan terjadi depolarisasi di sini. Nah, depolarisasi ini dia memicu ion kalsium untuk dia masuk ke dalam sel lebih banyak sehingga sampailah dia ke puncak. Nah, di ketika puncak kemudian dia mulai untuk repolarisasi dan hingga turun sampai ke ambang dan hingga dia nanti sampai dia masuk lagi Na+, dan selalu akan seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada sel SA node yang dia mencakup hanya 1% dari si di sel yang ada pada jantung. Nah, selalu selanjutnya adalah sel miokardium ya, atau sel kontraktil di sini. Nah, di sini dia ada namanya dengan desmosom dan gap junction. Jadi kita bisa bayangkan di antara otot-otot ini dia terdapat seperti celah atau dia seperti penghubung ya antara satu otot-otot lain. Jadi ketika ada potensial aksi terjadi di sini, maka potensial aksi itu akan cepat menyebar sampai ke ujung lainnya. Nah, di sini ada namanya desmosom bentuknya seperti ini, dan satu lagi gap junction, dia seperti celah di sini ya. Nah, dia tuh di sini adalah ada diskus interkalaris. Diskus interkalaris ini adalah celah di antara 2 sel otot. Oke. Nah, selanjutnya di sini apa yang terjadi pada sel otot? Dia cukup berbeda dengan yang terjadi pada sel otoritmik. Nah, di mana di sini dia terdapat adanya potensial istirahat. Oke. Kemudian di sini sama awalnya dia harus diinisiasi oleh Na+ masuk ke dalam sel. Nah, ketika Na+ banyak maka nanti di nomor 1 ini dia akan mengalami namanya fase repolarisasi dini. Nah, pada fase ini dia akan turun ya nilainya menuju ke arah negatif lagi, tapi habis itu karena ion kalsium di sini masuk cukup banyak maka ion kalsium di sini akan menahan sehingga ini disebut dengan fase plateau atau fase dia pemanjangan. Kemudian dia terjadilah repolarisasi di sini ya. Dia sudah mulai repolarisasi di sini dan dia akhirnya sampai ke bagian di mana dia fase potensial aksinya dia istirahat ya.
potensial istirahat. Nah, ketika nurun ini dia K+ kembali masuk dan kalsium kembali keluar dari dalam sel. Jadi perbedaannya itu. Nah, ini tadi ya perbedaannya. Nah, jadi karena aksi-aksi tadi itu pada sel otoritmik sehingga dia dicetuskan itu, nah itu adalah proses dari elektrofisiologi jantung. Nah, pada jantung ini dia itu dapat berdenyut atau dia dapat tereksitasi dengan sendirinya tanpa bantuan dari persarafan yang dihantarkan dari simpatis maupun parasimpatis. Adapun simpatis dan parasimpatis dia itu hanya memodifikasi dari pergerakannya saja. Apakah dia akan lebih cepat, apakah dia akan lebih lambat? Ya, jadi di sini SA node nanti dia akan mengalirkan ke bagian left atrium, kemudian nanti dia akan mengalirkan ke internodal di sini AV node dan dia akan mengalirkan ke bagian bawah di sini ya. Ya, pertama dari SA node. Kemudian dari SA node nanti dia akan dialirkan ke namanya AV node ya atau atrioventricular node. SA node itu sinoatrial node ya. Nah, nanti dari AV node nanti dia akan mencabang menjadi dua, yaitu adalah bundle of His kiri dan kanan, dextra dan sinistra. Kemudian nanti dia akan bercabang jadi berkas Purkinje dan sehingga dia menyebar ke seluruh ventricle. Ya, jadi kita bisa lihat kalau di sini adalah terjadinya depolarisasi atrium ditandai pada EKG adanya gelombang P ya. Kemudian repolarisasi atrium dia terjadi tapi ketutupan sama depolarisasi ventricle ya. Jadi pas lagi masuk ke sini ketika dia sudah berada di sini maka dimulailah depolarisasi ventricle yaitu gelombang QRS. Selanjutnya adalah diikuti oleh repolarisasi ventricle dengan gelombang T-nya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ketika SA node rusak maka dia tidak terjadi adanya eksitasi atau aktivasi dari sel otoritmik? Jawabannya adalah tidak, karena sebenarnya mereka itu memiliki kecepatannya masing-masing. Mereka ini adalah suatu unit yang sebenarnya bisa dapat bergerak sendiri. Namun ibaratkan dia adalah sebuah gerbong kereta, maka SA node yang dia memiliki kecepatan paling tinggi di sini. Kemudian diikuti dengan AV node, diikuti dengan Purkinje fiber. Contoh kasus apabila SA node di sini rusak, maka dia akan diambil oleh AV node. Jadi jantung itu dia dapat tereksitasi tetap, tapi dia kecepatannya dia akan melambat di sini. Begitu juga kalau AV node-nya di sini tidak mampu sehingga dilanjut oleh Purkinje fiber ya. Itulah nanti disebut dengan fokus ektopik. Nah, jadi aktivitas seluruh yang ada pada jantung yang dapat direkam pada daerah superficial tubuh kita itu disebut dengan elektrokardiogram. Oke. Baik, jadi begitu proses elektrofisiologi. Jangan lupa untuk share kalau kalian suka dengan videonya. Dan jangan lupa juga untuk tunggu video berikutnya. Oke, salam medis.